Endometriosis adalah masalah kesehatan yang umum terjadi pada wanita. Ini terjadi ketika jaringan yang mirip dengan lapisan rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan ini disebut endometrium. Biasanya ditemukan di daerah panggul tetapi dapat tumbuh di mana saja di dalam tubuh. Endometriosis dapat menyebabkan nyeri, infertilitas, dan masalah lainnya. Penting untuk memahami kondisi ini dan mencari bantuan jika Anda memiliki gejala. Bayangkan lapisan rahim Anda luruh setiap bulan selama menstruasi. Pada endometriosis, jaringan serupa tumbuh di luar rahim, menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Estrogen adalah hormon yang berperan besar dalam endometriosis. Hormon ini membuat jaringan endometrium tumbuh, baik di dalam maupun di luar rahim. Ini berarti bahwa selama siklus menstruasi Anda, jaringan endometrium di luar rahim juga berdarah. Tetapi tidak seperti lapisan di dalam rahim Anda, darah ini tidak memiliki tempat untuk pergi. Hal ini menyebabkan peradangan, rasa sakit, dan dapat menyebabkan terbentuknya jaringan parut. Estrogen, meskipun penting untuk kesehatan wanita, dapat memicu pertumbuhan jaringan endometrium pada endometriosis, yang menyebabkan rasa sakit dan komplikasi lainnya. Penyebab pasti endometriosis masih belum diketahui. Meskipun demikian, para ahli terus melakukan penelitian untuk mengungkap misteri ini. Namun, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Teori-teori ini didasarkan pada berbagai penelitian dan observasi klinis. Salah satu teorinya adalah menstruasi retrograde, di mana darah menstruasi mengalir kembali melalui tuba falopi ke dalam panggul. Darah ini membawa sel-sel endometrium yang seharusnya keluar dari tubuh. Ini dapat menanamkan sel-sel endometrium yang kemudian tumbuh dan menyebabkan endometriosis. Sel-sel ini dapat menempel pada organ-organ di dalam panggul dan menyebabkan peradangan serta nyeri. Faktor genetika mungkin juga berperan, karena kondisi ini cenderung diturunkan dalam keluarga. Jika seorang ibu atau saudara perempuan memiliki endometriosis, risiko Anda untuk mengalaminya juga meningkat. Kemungkinan penyebab lainnya termasuk masalah sistem kekebalan tubuh, di mana tubuh gagal membuang jaringan endometrium yang salah tempat. Sistem kekebalan yang lemah atau tidak berfungsi dengan baik dapat memungkinkan sel-sel ini untuk bertahan hidup dan berkembang. Faktor lingkungan dan paparan bahan kimia tertentu juga sedang diselidiki sebagai faktor penyebab potensial. Beberapa bahan kimia mungkin mempengaruhi hormon atau sistem kekebalan tubuh, yang pada gilirannya dapat memicu endometriosis. Meskipun penyebab pasti endometriosis masih menjadi misteri, penelitian menunjukkan kombinasi faktor termasuk menstruasi retrograde, genetika, dan disfungsi sistem kekebalan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan menyebabkan kondisi ini. Gejala endometriosis dapat sangat bervariasi dari wanita ke wanita. Beberapa wanita mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi ini karena mereka tidak mengalami gejala yang jelas. Beberapa tidak mengalami gejala sama sekali, sementara yang lain mengalami nyeri yang melemahkan. Nyeri ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup. Nyeri panggul adalah gejala yang paling umum, sering terjadi selama menstruasi. Nyeri ini bisa mulai beberapa hari sebelum menstruasi dan berlanjut selama beberapa hari setelahnya. Rasa sakit ini dapat berkisar dari kram ringan hingga sensasi menusuk yang parah. Beberapa wanita menggambarkan rasa sakit ini seperti ditusuk-tusuk atau terbakar. Menstruasi yang menyakitkan, nyeri saat atau setelah berhubungan seks, buang air besar yang menyakitkan, dan infertilitas adalah beberapa indikator utama. Nyeri saat buang air kecil juga bisa menjadi tanda. Gejala lainnya termasuk menstruasi yang deras atau tidak teratur, perdarahan di antara menstruasi, kelelahan, kembung, mual, dan diare. Beberapa wanita juga melaporkan mengalami sembelit. Penting untuk diingat bahwa tingkat keparahan gejala tidak selalu mencerminkan tingkat keparahan kondisi. Bahkan gejala ringan bisa menunjukkan endometriosis yang parah. Endometriosis dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, dengan nyeri panggul menjadi gejala yang paling umum, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan. Konsultasikan dengan dokter jika Anda mengalami gejala-gejala ini untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Mendiagnosis endometriosis. Mendiagnosis endometriosis bisa jadi sulit karena tidak ada satu tes pun untuk memastikannya.
Kondisi ini seringkali disalahartikan sebagai masalah kesehatan lain, seperti sindrom iritasi usus atau penyakit radang panggul. Dokter biasanya mulai dengan menanyakan riwayat kesehatan Anda, termasuk gejala dan siklus menstruasi Anda. Mereka mungkin juga bertanya tentang riwayat keluarga Anda, karena endometriosis bisa bersifat genetik. Pemeriksaan panggul membantu memeriksa kelainan pada organ reproduksi. Dokter akan meraba area panggul untuk mencari tanda-tanda kelainan seperti kista atau jaringan parut. Tes pencitraan seperti USG atau MRI dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang area panggul dan mengidentifikasi kista atau pertumbuhan endometrium. USG transvaginal sering digunakan untuk mendapatkan gambar yang lebih detail. Namun, satu-satunya cara pasti untuk mendiagnosis endometriosis adalah melalui laparoskopi. Prosedur ini memungkinkan dokter untuk melihat langsung organ panggul dan mengidentifikasi jaringan endometrium yang tidak normal. Pembedahan minimal invasif ini memungkinkan dokter untuk melihat langsung organ panggul dan mengambil sampel jaringan untuk biopsi. Biopsi ini kemudian diperiksa di laboratorium untuk konfirmasi diagnosis. Mendiagnosis endometriosis memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk riwayat medis, pemeriksaan panggul, tes pencitraan, dan seringkali laparoskopi untuk konfirmasi. Proses ini bisa memakan waktu, tetapi penting untuk mendapatkan diagnosis yang akurat agar pengobatan yang tepat dapat dimulai. Pilihan pengobatan untuk endometriosis. Perawatan untuk endometriosis tergantung pada tingkat keparahan gejala, keinginan untuk hamil, dan kesehatan wanita secara keseluruhan. Manajemen nyeri seringkali merupakan langkah pertama, menggunakan pereda nyeri yang dijual bebas atau obat resep. Terapi hormonal dapat membantu mengatur hormon dan mengurangi pertumbuhan jaringan endometrium. Pilihannya termasuk pil KB, terapi progestin, dan hormon pelepas gonadotropin atau agonis GnRH. Pembedahan adalah pilihan lain, mulai dari pengangkatan jaringan endometrium melalui laparoskopi hingga histerektomi pada kasus yang parah. Perawatan untuk endometriosis bersifat individual, mulai dari pereda nyeri dan terapi hormonal hingga intervensi bedah, tergantung pada kebutuhan dan tujuan spesifik wanita tersebut. Endometriosis dan kehamilan. Endometriosis dapat memengaruhi kesuburan dan mempersulit kehamilan. Peradangan dan jaringan parut yang disebabkan oleh endometriosis dapat memengaruhi tuba falopi, ovarium, dan rahim, sehingga menghambat pembuahan dan implantasi sel telur. Namun, banyak wanita dengan endometriosis masih dapat hamil secara alami atau dengan teknologi reproduksi berbantuan seperti fertilisasi in vitro atau IVF. Diagnosis dan pengobatan dini dapat meningkatkan peluang kehamilan. Meskipun endometriosis dapat menimbulkan tantangan untuk hamil, banyak wanita dengan kondisi ini masih dapat mencapai kehamilan melalui konsepsi alami atau teknologi reproduksi berbantuan. Potensi komplikasi. Jika tidak diobati, endometriosis dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Nyeri kronis dapat secara signifikan memengaruhi kualitas hidup, memengaruhi pekerjaan, hubungan, dan kesehatan mental. Infertilitas adalah masalah utama bagi banyak wanita dengan endometriosis. Komplikasi lainnya termasuk kista ovarium, pembentukan jaringan parut, masalah usus atau kandung kemih, dan sedikit peningkatan risiko terkena kanker ovarium. Endometriosis yang tidak diobati dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk nyeri kronis, infertilitas, dan masalah kesehatan lainnya, yang menekankan pentingnya mencari perawatan medis tepat waktu. Tindakan pencegahan. Meskipun tidak ada cara yang pasti untuk mencegah endometriosis, pilihan gaya hidup tertentu dapat membantu mengurangi risiko atau mengelola gejala. Mempertahankan berat badan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan makan makanan seimbang dapat meningkatkan keseimbangan hormonal. Menggunakan kontrasepsi hormonal, seperti pil KB atau IUD hormonal, juga dapat menurunkan risiko. Mengelola stres melalui teknik relaksasi dan menghindari paparan racun lingkungan seperti BPA juga direkomendasikan. Meskipun pencegahan tidak dijamin, modifikasi gaya hidup seperti mempertahankan berat badan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres mungkin berperan dalam mengurangi risiko atau mengelola gejala endometriosis. Hidup dengan endometriosis. Hidup dengan endometriosis bisa jadi menantang.
Tetapi dengan pengelolaan yang tepat, wanita dapat menjalani kehidupan yang memuaskan. Penting untuk menemukan penyedia layanan kesehatan terpercaya dan mendiskusikan semua pilihan pengobatan. Kelompok dukungan dan komunitas online dapat memberikan dukungan emosional dan menghubungkan Anda dengan orang lain yang memahami perjalanan Anda. Ingat, Anda tidak sendirian dan ada bantuan yang tersedia. Hidup dengan endometriosis memerlukan pendekatan proaktif untuk mengelola gejala, mencari dukungan, dan memprioritaskan kesejahteraan secara keseluruhan.